Halo Gemini, kita lihat ya keuangan kamu 90 hari dari sekarang. 90 hari berikutnya ada kondisi keuangan seperti apa yang kemungkinan potensinya akan kamu hadapi. Gemini, kita akan bagi menjadi 3 bagian di sini, 30 hari pertama, 30 hari kedua, dan 30 hari berikutnya, 30 hari terakhir. Oke, Gemini. Untuk personal reading berbiaya, masih bisa menghubungi chat WhatsApp di nomor yang tertera di video ini. Nanti akan ada admin yang merespon chatnya ya. Oke, Gemini, 30 hari yang pertama, kondisi keuangan kamu seperti apa? Allowing, liberation, dan right action. Oke, kita lihat 30 hari yang pertama bagaimana kondisi keuangan kamu dengan energi allowing. Keuangan Gemini 30 hari yang pertama. Untuk kamu yang baru mampir di Intuisi Miss M, jangan lupa dibantu channel ini terus berkembang dengan like video ini, subscribe, dan aktifkan loncengnya ya. Untuk yang selalu setia dan selalu memberikan komentar yang positif, terima kasih banyak. Kita lihat ada 5 of Wands. Oke. Sepertinya kamu akan terlibat di sebuah konflik yang cukup mengganggu kondisi keuanganmu di 30 hari pertama ini. Perdebatan, perbedaan pendapat, mungkin pertengkaran, ya. Di sisi lain, kamu mempertahankan posisimu di sini. Di sisi lain, kamu mencoba untuk bertahan dengan sesuatu. Dan ketika ada energi allowing, kamu mengizinkan itu semua terjadi. Kamu, ya udah, kamu hanya melihat saja. Dengan kamu melihat pertengkaran ini, kamu mencoba untuk menarik diri. Saya lihat Gemini, kamu nggak mau terlibat konflik ini lagi. Saya lihat memang ada konfliknya ada, tetapi sepertinya kamu mencoba untuk menarik diri ya. Di sini ada 9 of Wands karena kamu bertahan, kamu mempertahankan posisimu, situasimu, atau entah apa, dan kamu meninggalkan kondisi yang cukup melelahkan ini. Konflik itu kamu tinggalkan. Mungkin ini juga diantaranya yang membuat kamu akhirnya bisa memperbaiki atau bisa menuju ke situasi kehidupan keuangan yang baru. Mungkin saja selama ini ada beberapa pihak yang meminta kamu atau cukup bisa dibilang mengendalikan kamu secara keuangan ya. Kamu itu seperti dikendalikan oleh sesuatu, entah apa Gemini. Kamu mengizinkan sesuatu untuk mengendalikan keuangan kamu. Tetapi di 30 hari pertama ini, kamu akan berdebat dengan itu. Kamu akan berdebat, nggak bisa nih begini terus. Di sini kamu mempertahankan posisi dan kamu meninggalkan perdebatan itu. Akhirnya apa? Kamu siap dengan mengatur keuangan kamu sendiri tanpa ada campur tangan dari orang lain atau dari sesuatu. The 8 of Wands. Ya, perubahan yang cukup tiba-tiba di sini. Entah seperti apa ketika kamu mengizinkan sesuatu mengendalikan keuangan kamu. Di sini kamu merasa bahwa gak bisa begini terus. Kamu harus merubah situasimu. Kamu harus bisa mengatur keuangan kamu sendiri, bukan dikendalikan oleh orang yang lain. Nah, di sini kamu akan melakukan perubahan itu. Saya lihat ya, perubahannya cukup tiba-tiba, perubahannya cukup mengejutkan juga, saya rasa cukup mengagetkan, tapi nggak apa-apa karena di sini di 30 hari berikutnya ada liberation. Ini adalah pembebasan, jadi ini masih kelanjutan energinya seperti ya, berkesinambungan, sangat relate dengan energi sebelumnya. 30 hari kamu menyadari kalau untuk mengatur keuangan kamu harus bisa mengaturnya sendiri ya. Lalu di 30 hari berikutnya, 30 hari kedua, kamu membebaskan dirimu dari semua itu. Kamu nggak mau terikat dan kamu nggak mau mengandalkan orang lain untuk ngatur keuangan kamu. Kamu sendiri dong yang memutuskan gitu kan.
di Five of Wands. Kemudian ada Eight of Swords, Knight of Pentacles. Ini cukup ada perubahan memang dari sisi keuangan kamu 30 hari kedua ya. Stabilitas, stabil, tapi kamu merasa banyak pengeluaran dan takut nggak bisa mandiri, nggak bisa berdiri sendiri. Saya ngerasa mungkin saja di 30 hari pertama ini kamu sangat tergantung dengan seseorang yang bisa jadi keluarga. Ya, bisa jadi keluarga yang cukup mengatur urusan finansial kamu. Tetapi di 30 hari berikutnya, kamu pengen mandiri karena mungkin kamu udah mau berkeluarga, mungkin kamu udah kepikiran untuk merit, kamu udah mulai berpikir untuk biaya pernikahan sendiri gitu loh. Sempat ada rasa takut kamu nggak bisa menjalani itu, tapi sebenarnya ini hanya rasa takut kamu aja. Liberation di sini sebenarnya ketakutan kamu memang akan ada, cuman kamu tidak perlu mengikuti rasa takut kamu itu lagi. Kamu tidak perlu mengikuti apa yang menjadi ketakutan kamu. Bebaskan dirimu dari rasa takut, bebaskan dirimu dari belenggu ya. Karena dengan begitu akan ada Knight of Pentacles. Kamu akan ada semacam support. Di sini lihat, ada semacam koin dan kamu berjalan untuk mendapatkan lebih banyak perbaikan atau lebih banyak perubahan dari sisi keuangan. Oke. Kalau kamu takut, kalau kamu nggak apa ya, kepikiran bahwa aku nggak bisa nih, kamu akan di sini, kamu akan stuck. Karena di sini ada Eight of Swords, kamu nggak akan bisa nemu solusi, kamu nggak akan bisa nemu peluang gimana untuk memperbaiki. Tapi kalau kamu membebaskan dirimu dari belenggu ini, maka kamu akan bisa berjalan melihat peluang perbaikan keuangan di depan. Gitu loh ya. Kita jelaskan. Nah, ada energi kebahagiaan kok di sini, Gemini saya lihat. Meskipun kamu berusaha membebaskan diri, pengen mandiri mungkin ya dari orang tua atau mungkin dari seseorang yang mengikat kamu, ngatur-ngatur kamu. Di sini ada kebahagiaan kok, kamu bisa. Oke, kita lihat 30 hari yang terakhir. Jadi ini udah 90 hari berikutnya ya. Kita lihat Pride Action ini tentang apa, Gemini? The Hangman, The Emperor. Oke. Ya. Ini lebih kepada intuisi sih ya. Kamu diminta untuk mengikuti intuisi kamu ketika di 90 hari berikutnya atau 30 hari yang terakhir ini, atau mungkin kamu mendapatkan rezeki yang berlebih dari urusan keuangan. Karena di sini tindakan yang benar itu adalah kamu masih bisa melihat segala sesuatu dari perspektif yang berbeda. Ya, dari perspektif yang berbeda. Jangan hanya karena kamu menuruti ego. Ikuti intuisi kamu. Apakah ketika kamu mengambil tindakan A misalnya untuk ekonomi kamu, itu akan membawa efek yang positif? Atau ketika kamu mengambil tindakan B, apakah itu nanti akan mendapatkan efek yang negatif? Energi bulan di sini menunjukkan bahwa kamu punya intuisi dan kamu bisa mengikutinya. Kamu mau ke kanan atau ke kiri. Jadi ibaratnya seperti ini. Misalnya di 30 hari terakhir ini kamu ingin membeli sesuatu di kondisi keuangan yang ya mungkin sudah lebih baik daripada sebelumnya gitu ya, tapi belum berkecukupan juga. Coba kamu pertimbangkan kembali. Di sini ada energi kesabaran juga. Kamu harus mengorbankan hal-hal yang tidak penting dulu. Kamu mesti mengorbankan atau membuat skala prioritas. Hal-hal yang nggak penting dulu nggak usah dibeli, gitu loh. Lihat dari pandangan, berbagai macam pandangan lah. Kira-kira itu penting nggak sih? Gitu. Jangan hanya menuruti ego kamu. Jangan hanya menuruti keinginan, karena ini kondisinya udah beda, nggak kayak kemarin. Kemarin tuh mungkin kamu masih disupport sama keluarga, masih ada yang menyuntik dana gitu kan. Kalau ini udah sendiri gitu, udah bebas, udah mandiri. Jadi kamu mesti memilih atau menentukan langkah yang tepat demi keuangan kamu sendiri. Di sini ada Queen of Pentacles. Ya, perhitungkan lagi ketika Gemini di 90 hari berikutnya kamu akan menggunakan uangmu.
Kalau saya melihat Queen of Pentacles ini sebenarnya bagus. Sebenarnya kamu sudah berkecukupan ya. Kamu udah bisa punya aset lah. Kehidupan kamu cukup mapan. Cuman di sini kamu mesti menghitung-hitung lagi nih. Kira-kira kalau kamu mau beli ini itu, apakah kedepannya akan bagus, bermanfaat atau tidak? Jangan hanya menuruti ego. Kayak gitu ya. 30 hari pertama, kedua, dan ketiga. Seperti ini kondisi keuangan kamu secara umum ya Gemini. Tidak akan resonate untuk semua Gemini, ambil yang resonate-nya saja. Terima kasih sudah ada di sini. Jangan lupa dibantu untuk like videonya, subscribe, dan klik loncengnya buat yang baru mampir. Kita ketemu di pembacaan berikutnya.